Halo merah biru semuanya, selamat malam, assalamualaikum. Gimana kabar kamu guys? Aku doain kamu sehat dan aku juga sehat, amin. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang cryptocurrency dan keadaan market, lalu strategi apa yang bisa dilakukan. Simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham, oke? Nah, perhatikan. Sekarang aku lihat dulu market cap keseluruhan 2,06 triliun dolar. Di video terakhir beberapa hari yang lalu itu masih 2,09, sekarang sudah turun 3 miliar dolar lebih berarti ya, 300 miliaran. Sehingga apa yang terjadi, cryptocurrency pada turun, termasuk Bitcoin sekarang berada di 59 ribuan. Nah, kemudian altcoin index ini juga menarik guys. Altcoin index kenapa angkanya bisa tinggi 49? Nah, kalau alt season itu angkanya di atas 70, itu dinamakan alt season. Kalau ini di bawah 50 artinya fair. Karena sekarang sedang masanya untuk altcoin yang sudah berada di bottom itu rally untuk recovery guys. Jadi untuk recovery tujuannya ya. Kan kamu tahu sendiri ketika Bitcoin turun 1% aja, ini altcoin bisa puluhan persen. Dan Bitcoin sudah turun 50%, bayangin altcoin koin-koin micin, wah itu sudah terjun payung dan berada di dasar banget. Sehingga semua pelaku industri tidak mau juga kan kripto itu hancur, makanya ada yang namanya fase recovery untuk altcoin, dan itu bisa dimanfaatkan oleh para trader termasuk aku dan kamu untuk mencari cuan. Nah, di situ harus bisa screening, memilih altcoin yang akan naik, dan tentunya itu ada ilmunya. Makanya ikuti terus channel Merah Biru guys ya, karena di sini tempatnya edukasi dan gratis tentunya. Ya, di sini Fear and Greed berada di angka 17, artinya apa? Ini belum terlalu ekstrim. Kalau ekstrim itu di bawah 10 itu sudah bisa dikatakan ekstrim. Orang sudah sangat takut banget, di situ saatnya untuk masuk. Nah, sekarang aku akan lihat keadaan dari Bitcoin. Mungkin ada di luar sana banyak yang kekeh Bitcoin nggak mungkin turun lagi lah, ini udah bottom di 60 ribu. Nih guys, aku katakan, aku di sini berbicara berdasarkan data dan sangat kelihatan jelas. Market itu bukan semaunya kamu guys. Ya, market itu bebas. Namanya juga market. Market itu adalah orang dan orangnya banyak. Kamu bisa nggak baca isi kepala seluruh orang di dunia nih yang masuk di kripto? Nggak bisa kan? Nah, jadi harus bisa membaca probabilitas. Kan kamu lihat nih, teori sederhana. Candle di bawah ini pendek-pendek kan? Semakin tinggi dia bukan semakin pendek, malah semakin panjang. Nah, ketika yang dikatakan bottom Bitcoin itu ketika candlenya sudah pendek-pendek, baru dah itu titik sideways dan mungkin itu sudah jenuh untuk turun. Atau pelemahan tren, di situ bisa dikatakan bottom. Nah, sekarang kan masih panjang-panjang nih ya, candle bulanan tutupnya masih panjang. Kalau nanti tutupnya udah pendek, sumbu atas bawah sudah pendek, nah itu berarti kan sudah jenuh. Lalu aku akan katakan di sini area-area yang mungkin saja dikunjungi, yaitu yang pertama di 49.000, kemudian di 40.000, dan terparahnya yaitu di 19.000. Mungkin nggak? Ya mungkin saja, tidak ada yang tidak mungkin. Karena gini guys ya, semua orang itu berpikiran Bitcoin itu trennya naik terus. Dia nggak pernah membandingkan terbalik ketika trennya itu turun sampai mana targetnya. Di siklus bulan yang berlalu itu terendah di 15.500. Dan biasanya itu kurang lebih jaraknya paling pendek terparahnya itu 2.000 poin di atasnya. Berarti di berapa? Di kisaran 18-19 ribu itu terparahnya ya, dan mungkin saja itu dicapai. Nah, sekarang aku akan berbicara tentang bulan ya. Jadi bulan Juni kemarin yang sudah juga setiap bulan Juni di saat bear market itu merah, dan terbukti bulan ini juga merah. Nah, bulan ini bulan Juli berarti ya, itu biasanya hijau. Karena memang gini guys ya, altcoin sudah terjun parah banget. Jadi kalau Bitcoinnya terus turun, gimana nasibnya altcoin? Bisa kepencet guys, kasihan. Makanya Bitcoin biasanya di bulan Juli akan recovery terlebih dahulu, bisa jadi sideways hijau, biasanya bullish ya. Jadi itu kesempatan untuk altcoin yang udah berada di dasar untuk recovery. Dan itu adalah kesempatan untuk kamu mencari cuan guys. Tapi kamu harus tahu cara screening atau mencari altcoin yang potensi recovery. Biasanya dengan market cap kecil itu adalah potensi untuk multi bagger.
Sampai sini paham? Oke, good. Ya, jadi tetap bersabar. Untuk sekarang itu bukan masanya untuk nabung altcoin, no, itu sangat berbahaya. Karena tren penurunan ini belum selesai. Kalau nyicil Bitcoin oke lah, karena Bitcoin turun nanti bisa recovery lagi. Nunggu beberapa tahun ke depan itu nanti juga naik lagi. Tapi kalau untuk altcoin itu nggak ada jaminan, terbukti di siklus yang sudah berlalu. Altcoin sekelas blue chip aja kayak Arbitrum itu tidak mencapai ATH-nya, bahkan separuh dari ATH saja tidak. Jadi kalau ngehold altcoin dari sekarang itu berbahaya guys. Ya. Jadi kesimpulan daripada video ini adalah untuk altcoin jangan di hold hanya untuk scalping. Mungkin bulan ini bisa jadi kesempatan untuk scalping altcoin untuk mencari cuan dikit-dikit lah. Nah, terkecuali ketika Bitcoin sudah bottom dan mulai rally masuk ke fase bull season, altcoin bisa menjadi salah satu opsi untuk memenuhi portofolio, namun jangan all in. Maka dari itu, ikuti terus channel Merah Biru agar tidak ketinggalan informasi. Di sini tidak ada ajakan untuk jual beli suatu aset kripto, aku hanya memberikan edukasi juga informasi tentang cryptocurrency, terutama Bitcoin. Kripto adalah aset yang paling volatile sedunia, jadi belajar terlebih dahulu sebelum masuk ke kripto. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Selalu lakukan riset sendiri dan tetap dior. Assalamualaikum.